Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febri Rizkia. Pada video kali ini saya akan menampilkan video praktek mengajar di depan kelas dengan materi tentang kebijakan ekonomi moneter dan ekonomi fiskal, materi kelas 11 SMA. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat bertemu pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua di mata pelajaran ekonomi. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, intinya untuk mengatur perekonomian Indonesia agar lebih baik lagi. Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita akan lihat RPP dulu, apa yang saja yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama, pengertian. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang pengertian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan apa saja instrumen-instrumen dari kebijakan tersebut. Nah, yang pertama, kita masuk ya ke dalam materi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, atau kita kenal dengan Bank Indonesia, pusatnya produksi uang. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tentunya, dan manajemen inflasi atau mengatasi inflasi dan pengangguran, serta pemeliharaan nilai tukar mata uang dan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan cara menyesuaikan suku bunga pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan juga mengatur jumlah uang yang beredar di dalam pasar. Secara umum kita merangkumnya itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bagaimana? Istilahnya begini, jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat itu sangat banyak atau meningkat, sementara kebutuhan menghabiskan uang itu hanya sedikit. Nah, itu seperti yang disebut dengan inflasi. Inflasi ini ketika kelangkaan mulai meningkat dan harga-harga barang mulai naik semua. Nah, di situ disebut dengan inflasi. Misalnya kebutuhan yang sering terjadi inflasi itu adalah sembako dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya, karena secara umum itu keseharian akan dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Misal beras, ketika kebutuhan hari ini sangat meningkat oleh masyarakat, membutuhkan beras semuanya. Namun produksi atau kesediaan bahan pangan beras tersebut hanya sedikit atau pasokannya hanya sedikit. Nah, jadi ketika kondisi tersebut harga mulai menanjak naik karena orang semua pada berebut ingin mengkonsumsi produk tersebut. Begitu juga misalnya bawang, cabai dan lain-lainnya ya, rempah-rempah juga termasuk. Nah, dari peran kebijakan ini, kebijakan moneter ini lebih terfokus pada dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, di sini instrumennya adalah operasi pasar terbuka, kebijakan politik diskonto, dan cadangan wajib. Operasi pasar terbuka yang pertama, bagaimana penerapannya oleh Bank Sentral? Pada operasi pasar terbuka ini, Bank Sentral mengambil kebijakan membeli surat berharga sehingga jumlah uang yang ada itu akan lebih berkurang karena sudah diinvestasikan dalam surat berharga. Kemudian politik diskonto. Politik diskonto ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum untuk menerapkan atau dengan menaikkan jumlah suku bunga. Nah, ketika jumlah suku
mulai naik, disitulah masyarakat termotivasi untuk mulai menabung di bank lagi. Nah, sehingga jumlah uang yang ada di masyarakat tersebut menjadi berkurang lagi. Nah, masyarakat lebih termotivasi untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank, atau bisa juga dalam bentuk emas. Ketika harga emas mulai turun, masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikannya dalam bentuk emas. Nah, ketika harga emas mulai naik, masyarakat bisa menjualnya dan akan memperoleh keuntungan seperti politik diskonto dan dalam bank umum menerapkan suku bunga yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga ada juga cadangan wajib, ini yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang disimpan oleh pemerintah ya. Kemudian selanjutnya sudah kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sebenarnya tujuannya sama untuk perekonomian Indonesia, memperbaiki perekonomian Indonesia, cuman jalannya berbeda. Kalau kebijakan moneter lebih mengatur jumlah uang yang beredar, mengatur uang. Sementara kebijakan fiskal ini lebih lebih mengarah kepada mengendalikan kondisi perekonomian Indonesia atau negara kita ya, agar lebih baik lagi ke depan. Nah, salah satu caranya dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oke. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal ini sebenarnya hampir sama dengan kebijakan moneter untuk mengatur dan mengelola jumlah uang yang beredar. Namun pada prakteknya kebijakan fiskal ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ini contohnya. Ini terkait nanti kepada pengangguran, karena akan dihitung pengeluaran dan pendapatan pemerintah, dan tingkat pengangguran di Indonesia aja melambung tinggi ya, apalagi setiap tahun itu masih belum bisa teratasi, apalagi pada kondisi saat ini COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran melonjak naik. Nah, berkaitan sekarang dengan kebijakan moneter, karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan akan tetapi pasokan atau kebutuhan tadi tidak bisa terpenuhi karena kendala kondisi saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan sekarang para pekerja banyak yang berhentikan atau dipecat gitu istilahnya, dan sehingga pengangguran makin meningkat lagi. Ada pengangguran dan ada juga jenis pengangguran sementara, musiman, ada pengangguran karena masalah ini. Nah, dengan begitu pengangguran semakin meningkat, pendapatan semakin berkurang karena kita sudah tidak bekerja lagi, upah dan gaji sudah tidak diperoleh lagi karena tidak bekerja tadi. Sehingga akan tetapi kebutuhan tadi pun kebutuhan makan sehari-hari aja, misalnya sembako untuk makan, minum dan pakaian, itu kebutuhan wajib dalam rumah tangga ya. Dan kebutuhan tersebut makin meningkat, nah bahkan sangat langka, terjadi inflasi sementara pengangguran pun meningkat. Ini yang terjadi pada saat ini dan belum bisa teratasi. Nah, tapi pemerintah berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau dilihat pada tahun ini, itu merupakan bukan Indonesia saja yang mengalami hal tersebut, akan tetapi juga dengan masyarakat luar negeri. Begitu juga karena pandemi COVID ini. Nah, perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel. Yang pertama, permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara. Yang kedua, ada pola persebaran sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, distribusi pendapatan negara. Nah, pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka menjalankan pembangunan negara.
Jadi kalau pembangunan negara ini lebih tertata dan apalagi pembangunan negara semakin meningkat, nah pembangunan ini diambil dari pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Apakah pajak pembangunan, apakah pajak kendaraan dan lain-lainnya. Nah, jadi uang yang pajak yang kita bayarkan itu didistribusikan untuk pembangunan negara. Nah, untuk apa pembangunan negara? Pembangunan negara itu diberikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran ini dapat juga teratasi sedikit demi sedikit, walaupun belum sepenuhnya teratasi. Paling tidak Indonesia sudah berupaya untuk mengatasi pengangguran ini. Sehingga, nah itu yang dikatakan berkaitan tadi. Sehingga kalau pengangguran berkurang, nah inflasi, pendapatan pemerintah itu semakin meningkat juga, karena ini mengatasi, kemudian selain pengangguran mengatasi kemiskinan. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang terbelakang atau gimana, karena sudah ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Nah, itu merupakan upaya-upaya dari pemerintah ya. Nah, kita udah bahas tadi tujuan kebijakan fiskal, ada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi tentunya pemerintah sangat berupaya sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena saat ini pertumbuhan ekonomi negara kita, khususnya Indonesia, itu sangat masih tertinggal dengan negara-negara luar. Nah, yang kedua, menciptakan stabilitas perekonomian untuk menstabilkan agar tidak terjadi lagi inflasi, agar tidak terjadi lagi masalah-masalah ekonomi yang lainnya, untuk mengatasi pengangguran juga tadi, kemiskinan dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk stabilitas ekonomi ini lebih kepada pekerjaan ya, kesempatan bekerja oleh orang yang sudah disebut di angkatan kerja. Apalagi Indonesia dengan jumlah masyarakat yang sangat padat, namun kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sedikit. Itulah yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan meningkat di Indonesia. Kemudian menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan sesuai dengan pekerjaannya tentunya. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan itu tadi. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan dengan melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pembangunan tersebut misalnya pembangunan perusahaan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan memberi kesempatan welcome untuk para pengangguran untuk melakukan dapat bekerja di lapangan atau di dalam perusahaan nantinya, sehingga pendapatan mulai naik karena pengangguran sudah teratasi sedikit demi sedikit. Ibaratnya 1 dari 10 masyarakat Indonesia 50%, berarti 5 di antara mereka sudah mulai bekerja dan mendapatkan penghasilan, sehingga pajak dapat terbayarkan juga, masalah kemiskinan dapat teratasi. Nanti ketika inflasi, masyarakat tidak akan canggung, karena ketika inflasi harga barang semuanya naik. Nah, di situ juga pemerintah akan berupaya dalam inflasi ini untuk meningkatkan produksi barang sesuai kebutuhan masyarakat ya. Ya, dirasa sudah jelas ya apa saja. Nah, kalau instrumen dari kebijakan fiskal ada beberapa ya, anggaran defisit atau dalam anggaran defisit ini kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Nah, dalam hal ini tujuannya untuk memberi stimulus pada kondisi perekonomian. Umumnya anggapan defisit ini
sangat baik digunakan apabila kondisi ekonomi sedang resesif ya. Kemudian ada anggaran surplus pada kebijakan fiskal kontraktif ya. Dalam kebijakan ini pemerintah membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Namun umumnya politik anggarannya surplus ini akan lebih baik dilaksanakan pada saat perekonomian sedang dalam kondisi yang ekspansif dan yang mulai memanas ya, untuk menurunkan tekanan dari permintaan. Ketika permintaan mulai naik, instrumen kebijakan moneter sudah jelas rasanya terkait inflasi, pengangguran juga. Itu contoh-contoh masalah perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia setiap tahunnya belum maksimal untuk teratasi ya sampai sekarang. Namun pemerintah terus berupaya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dan salah satu kebijakannya adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi terkait kebijakan atau masalah perekonomian di Indonesia di era pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini. Tentu akan menjadi perdebatan nanti antara kita ya, karena semuanya saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan karena saya masih belajar, dan semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal